pendengar setia Pro 1 RRI ND, kembali lagi dalam program Lintas ND Pagi bersama saya Sisilia Elizabeth Boy. Apa kabar Anda hari ini? Saya saat ini sedang dalam keadaan sehat walafiat. Saya harap pendengar juga dalam keadaan sehat saat ini meskipun saat ini kita sedang berada dalam masa pandemi COVID-19. Hari ini kita akan membahas tentang potensi wisata yang ada di Kabupaten ND, khususnya di Desa Wolotopo Timur yang kemarin masuk dalam 300 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Oke, saat ini di studio bersama saya telah ada Bapak Kepala Desa Wolotopo Timur, Bapak Siprianus Madana Jirabara. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini Pak? Kabar baik, sehat selalu. Iya, Bapak Kepala Desa selalu sehat ya Pak. Semoga. Pasti. Ya. Oke, Desa Wolotopo Timur ini kemarin masuk dalam nominasi 300 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Nah, ini merupakan suatu kabar yang mengembirakan sekali ya Pak, dan begitu membanggakan karena di Kabupaten ND ini cuma ada 2 desa yang masuk, yaitu Desa Wolotopo Timur dan Desa Datusopo Barat. Jadi Desa Wolotopo Timur ini merupakan desa yang terbaik ya di Kabupaten ND dan masuk dalam 300 besar desa terbaik tingkat nasional. Dan menurut Bapak ini bagaimana cara untuk meningkatkan potensi pariwisata yang ada di Desa Wolotopo Timur ini Pak? Nah, pertama-tama ya, saya rasa kita merasa bangga ya atas penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap kampung kami, yaitu namanya Desa Wolotopo Timur. Harapan kami suatu kebanggaan ini ya karena itu bagian dari kerjasama setiap elemen yang ada di kampung ini, bagaimana bahu-membahu bersinergi untuk membangun kampung ini yang telah diwariskan oleh leluhur kami. Seperti itu. Baik, dari Kepala Desa mengatakan bahwa keberhasilan penghargaan yang diraih oleh Desa Wolotopo Timur ini merupakan hasil dari kerjasama bahu-membahu antara aparat desa dan juga masyarakat Wolotopo sendiri ya. Jadi baik Bapak, untuk potensi wisata ini kita tahu pasti ya bahwa potensi wisata itu tidak terlepas dari sumber daya manusia yang dimiliki. Nah, bagaimana kira-kira cara untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya anak muda atau generasi muda yang ada di Desa Wolotopo Timur ini, sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada di Wolotopo Timur, Pak? Pertama-tama untuk mengembangkan ini, pertama kami lihat pintu masuknya adalah sebuah organisasi yang namanya Pokdarwis, Kelompok Sadar Wisata. Dan Pokdarwis itu menjadi cikal bakal atau lokomotif sebagai penggerak dunia usaha ada yang mendukung kepariwisataan di kampung kami. Dan di situ dipetakan persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan. Apakah bisa ditingkatkan ataukah dipertahankan ataukah mungkin malah dikurangi. Nah, itu Pokdarwis lah yang merumuskan itu. Dan semangat orang muda yang melihat bagaimana perspektif pariwisata ke depan untuk maju dan bersaing lebih tinggi dan untuk mendunia. Iya, jadi anak muda harus berkreativitas tinggi dan harus memiliki inovasi sehingga lapangan kerja untuk anak muda itu tidak harus keluar dari Wolotopo ya, tapi dengan adanya wisata yang ada di Wolotopo ini bisa membuka peluang usaha untuk anak muda di Wolotopo. Baik Bapak, secara geografis ya kita tahu bahwa Desa Wolotopo Timur ini terletak di pinggiran pantai. Nah itu tidak menutup kemungkinan bahwa potensi untuk kerusakan jalan akibat abrasi ataupun kikisan tanah akibat air laut itu besar sekali ya. Jadi menurut Bapak kira-kira apa harapan atau upaya yang dilakukan agar infrastruktur jalan ini yang menjadi akses untuk Desa Wolotopo Timur ini bisa tertata secara baik Pak? Dari letak geografis tadi bahwa dengan sendirinya Wolotopo Timur itu berbatasan langsung dengan Sawu. Iya. Itu salah satu juga adalah wisata bahari. Jadi perlu diketahui di sini bahwa Wolotopo adalah keunikannya selain wisata bahari ada wisata budaya dan wisata buatan. Nah, dari hal-hal itu maka menjadi faktor utama adalah bagaimana akses tadi. Maka saya sering bicara di beberapa media bahwa indikator kepariwisataan cuma 3 menurut saya. Akses, sosial budaya, dan pendampingan. Nah, bicara akses tadi bahwa sangat jelas bahwa jarak antara Wolotopo dan Kabupaten ND itu kurang lebih jantung kota Kabupaten ND cuma 9 kilo. Nah, hal ini sangat ironis sekali ketika akses jalan tidak diperhatikan. Nah, oleh karenanya peran aktif dari Pemda itu cukup kuat terhadap bagaimana pariwisata yang sebagai penyangga Kelimutu. Jadi jangan sampai kami di desa cuma semangat tetapi akses jalannya tidak ditata secara baik ya Pak. Nah, oleh karenanya ya harapan kami ya di tempat yang ini ya lewat media RRI ini ya kami mengajak atau meminta dan memohon kepada Pemda ND bahwa harus melihat akses jalan ini. Setelah akses jalan ya kami minta juga penerangan jalan dan seterusnya. Maka dampak sosial budaya akan meningkat di situ.
Nah dari situ maka ketika sosial budayanya kuat, maka di situ lahirlah pendampingan-pendampingan. LSM akan datang, berarti pariwisata akan datang. Habis mungkin pendamping-pendamping seperti Indokon atau Siskontil atau apapun namanya pasti akan turun ke kampung kami lewat membuat pendamping-pendampingan supaya peningkatan kapasitas bagaimana orang punya SDM, orang muda punya SDM, pemangku kepentingan itu pemangku adat punya SDM tentang dunia kepariwisataan. Iya, baik. Dengan upaya-upaya yang telah Bapak sampaikan tersebut, apa harapan Bapak untuk Desa Wolotopo Timur ini ke depannya? Harapan kepada pemerintah ataupun pemerhati untuk Desa Wolotopo Timur ini, Pak? Pertama untuk sementara harapan saya untuk di kampung dulu. Iya. Bagaimana kita bahu-membahu mempertahankan aset. Bagaimana kita mempertahankan hasil perjuangan dari leluhur kita. Ini pertama. Artinya apa? Hilangi ego sentrik, ego pribadi, ego kesukuan. Hari ini bahwa kita orang Wolotopo. Nah, kalau kita sepakat itu maka semua apapun program kita bagus, pasti niscaya akan menuai hasil yang baik. Bukan kita butuh orang kunjung, tetapi bagaimana kita menata kampung yang diwariskan oleh leluhur kita ini pertama. Kedua bagi pemerhati, Wolotopo Timur buka, terbuka untuk semua. Mari kita mengajak lewat media ini, kita mengajak, mari datang. Kami butuh dijamah, disentuh, supaya dunia kepariwisataan, semangat kepariwisataan semakin tumbuh dan berkembang dan menggeliat di kampung kami. Untuk Pemda jelas tadi saya bicara bahwa jangan semangat kami orang muda atau semangat kami di daerah tingkat bawah atau di desa atau di kampung, tetapi semangat yang sama, energi-energi positif yang ada itu harus tertularkan. Artinya dari pusat, provinsi maupun daerah. Di media ini juga saya mengajak bahwa penghargaan itu dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Nah turunannya bagaimana Pemda dari Pemprov sampai kabupaten melihat bagaimana semangat atau aset-aset pariwisata yang lahir dan tumbuh dan berkembang di kampung atau desa-desa ini. Itu harapan saya. Dan kedua akses tadi, fasilitas. Kami punya semangat, tetapi fasilitas tidak memungkinkan, itu juga sama. Oleh karenanya di dunia kepariwisataan kita melihat berkolaborasi antara masyarakat, pemerintah, LSM maupun pemerhati pariwisata. Dan di tempat ini juga di dunia pendidikan kami juga harus membuka diri, harapan kami juga untuk Pemda bahwa untuk mendidik orang-orang atau buat kayak beasiswa untuk anak-anak didik harapan bangsa. Ya, untuk membackup dunia kepariwisataan. Mungkin kepariwisataan, habis itu mungkin desainer karena kami di sini ada tenun ikat. Mungkin dari fakultas lain yang mungkin bergerak di tekstil. Nah ini supaya menumbuh kembangkan. Ya, dapat juga membuka lapangan kerja bagi anak-anak muda di Wolotopo. Oke, tadi demikian adalah wawancara singkat kita bersama Bapak Kepala Desa Wolotopo Timur. Saya Lilis Moi mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar RRI Pro 1. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi dan salam sehat.